Bagaimana kita dapat mengenal diri kita sendiri di era digital ini dalam hal kepribadian, dan yang lebih penting, potensi kita. Filsuf Stoik Yunani memiliki prinsip kenalilah dirimu sendiri. Dalam video ini, Anda akan belajar 8 teknik stoik yang transformatif untuk benar-benar mengenal diri Anda. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelami kompleksitas pikiran Anda sendiri dan kemampuan tak terbatasnya. Jika Anda sedang dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi dan penemuan diri yang mendalam, tetaplah bersama kami sampai akhir. Mari kita mulai perjalanan menuju pengenalan diri ini dan menjadi diri yang lebih sadar. 1. Terimalah dirimu sepenuhnya, baik maupun buruk. Anda tahu bagaimana kadang-kadang ketika Anda melihat ke cermin, Anda hanya fokus pada kelemahan. Mudah untuk melakukannya dengan kepribadian kita juga, terpaku pada kesalahan kita atau bagian dari diri kita yang tidak kita sukai. Kritik diri yang konstan ini menciptakan narasi dalam diri yang jauh dari kata baik. Tapi inilah masalahnya, pertumbuhan yang sejati dimulai dengan menerima setiap bagian dari diri Anda, baik dan bahkan yang buruk. Ini tentang mengakui diri Anda secara keseluruhan, tanpa penyangkalan atau penekanan berlebihan pada hal-hal negatif. Stoikisme bukan hanya tentang melihat sisi terang, tetapi juga tentang melihat sisi nyata. Stoikisme mengajarkan kita untuk merangkul seluruh diri kita ketika Anda menerima diri Anda dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Anda tidak menyerah pada perbaikan. Anda mulai dari tempat kejujuran, dan dengan kejujuran datang kekuatan untuk berubah. Seperti yang diucapkan oleh Marcus Aurelius dengan bijaksana. Terimalah hal-hal yang tak terhindarkan dari nasib, dan cintailah orang-orang yang dibawa oleh nasib bersamanya. Lakukan dengan sepenuh hati. Penerimaan ini adalah pondasi dari transformasi nyata. Cobalah tulis kekuatan dan kelemahan Anda. Jangan menghindari kebenaran yang membuat Anda tidak nyaman. Sekarang lihat daftar ini, bukan sebagai penilaian, tetapi sebagai peta. Kekuatan Anda adalah alat Anda. Kelemahan Anda adalah area untuk pertumbuhan. Bukannya menghajar diri sendiri atas bagian-bagian yang jelek, tanyakan pada diri sendiri bagaimana saya bisa tumbuh di sini. Penerimaan diri bukan berarti stagnan, tetapi memberdayakan diri Anda untuk berkembang dari tempat pemahaman dan belas kasihan. Ingat, setiap bagian dari Anda memiliki peran dalam perjalanan Anda. Dengan merangkul setiap aspek dari diri Anda menyiapkan panggung untuk perbaikan diri yang tulus. Ini bukan tentang menjadi seseorang yang lain, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari Anda. 2. Perhatikan diri Anda seolah-olah Anda sedang mengamati orang lain. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana berbedanya kita bisa bertindak jika kita keluar dari diri kita sendiri dan mengamati tindakan dan reaksi kita seolah-olah kita adalah orang lain? Ide ini terletak di inti dari sebuah teknik stoik yang kuat, yaitu mengamati diri sendiri dengan rasa ingin tahu yang terpisah dari seorang asing. Kita sering terjerat dalam jaring emosi dan bias kita yang mengarah pada pandangan yang kabur tentang siapa kita. Mari kita uraikan. Bayangkan Anda sedang menonton sebuah film di mana Anda adalah tokoh utamanya. Bagaimana Anda akan mengkritik tindakan dan pilihan karakter ini? Pergeseran perspektif ini memungkinkan Anda untuk melihat diri Anda lebih objektif, membantu Anda mengidentifikasi kebiasaan dan reaksi yang mungkin tidak sesuai dengan siapa Anda ingin menjadi. Ini bukan tentang kritik diri, tetapi tentang mendapatkan keterangan. Ketika Anda menonton seseorang asing, Anda tidak memiliki beban emosional yang datang dengan pengamatan diri. Anda melihat tindakan mereka, baik atau buruk, apa adanya. Ini adalah apa yang kita tuju, pandangan yang jelas dan tidak memihak tentang diri kita sendiri. Para Stoik mengajarkan kita untuk mengamati tanpa penilaian, seperti seorang ilmuwan yang menyaksikan sebuah eksperimen. Ketika Anda merasakan kemarahan Anda meningkat, mundur dan bertanya pada diri Anda sendiri, mengapa saya marah? Amati emosi Anda seolah-olah mereka bukan milik Anda. Praktik ini membawa keterangan yang mengejutkan. Alih-alih terseret oleh emosi, Anda mulai mengerti akar-akarnya. Ini bukan tentang menekan perasaan, tetapi memahami mereka dari kejauhan. Sudut pandang ini penting di dunia di mana emosi dapat secepat tren media sosial
namun sekuat keputusan dalam kehidupan nyata. Pergeseran perspektif ini tidak mudah, tetapi kuat. Ingatlah hikmat stoik ini oleh Seneca. Kita lebih sering menderita dalam khayalan daripada dalam kenyataan. Dengan mengamati diri Anda secara objektif, Anda mengurangi penderitaan yang tidak perlu, yang disebabkan oleh kesalahpahaman dan reaksi berlebihan, menuju kehidupan yang lebih damai dan otentik. 3. Tantang diri Anda secara terus-menerus, tetapi mulai dengan hal kecil. Sama seperti yang kita bicarakan tentang merangkul setiap aspek diri kita, ada langkah lain yang sama pentingnya, yaitu menantang diri Anda. Ya, menerima diri Anda itu penting, tetapi pertumbuhan terjadi saat Anda keluar dari zona nyaman Anda. Ini seperti otot yang membutuhkan istirahat dan latihan. Anda telah mengakui siapa Anda, sekarang saatnya untuk melihat apa yang Anda mampu capai. Stoikisme mengajarkan kita tentang nilai perbaikan diri yang berkelanjutan, tapi inilah kuncinya. Mulailah dengan yang kecil. Loncatan besar bisa sangat menakutkan dan seringkali mengakibatkan kemunduran, seperti mencoba mendaki gunung dalam satu langkah raksasa. Sebaliknya, lakukan satu pendakian kecil pada satu waktu. Epictetus mengatakan, tidak ada sesuatu yang besar diciptakan secara tiba-tiba. Terapkan kebijaksanaan ini dengan menetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai. Ingin menjadi lebih sabar, cobalah menahan diri untuk tidak memberikan balasan cepat dalam percakapan Anda berikutnya. Ingin menjadi lebih bugar, mulailah dengan berjalan cepat setiap hari, bukan maraton. Inilah sesuatu yang bisa Anda lakukan hari ini. Identifikasi satu hal kecil yang telah Anda hindari atau ingin Anda perbaiki. Buatlah rencana untuk menanganinya dengan cara yang paling sederhana dan terkecil. Jika Anda ingin membaca lebih banyak, mulailah dengan satu halaman setiap malam. Jika Anda ingin berbicara lebih percaya diri, latihanlah dengan teman dekat Anda atau di depan cermin. Rayakan kemenangan-kemenangan kecil ini. Mereka mungkin terlihat kecil, tetapi mereka adalah batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Potensi Anda seperti biji yang tertidur, menunggu air yang stabil dari usaha, dan nutrisi dari ketekunan untuk tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. 4. Bandingkan diri Anda dengan siapa Anda kemarin, bukan dengan diri orang lain hari ini. Pernahkah Anda menemukan diri Anda scroll media sosial dan merasa sedikit down karena sepertinya orang lain memiliki hidup yang lebih baik? Mudah sekali untuk jatuh ke dalam perangkap membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi ini adalah kebenarannya. Satu-satunya perbandingan yang adil adalah dengan diri Anda yang kemarin. Ini bukan hanya tentang merasa lebih baik, tetapi tentang mengakui dan menghargai perjalanan dan pertumbuhan Anda sendiri. Sama seperti yang kita bicarakan tentang membuat perubahan kecil bertahap, teknik ini tentang mengukur perubahan tersebut. Alih-alih melihat orang lain dan merasa tertinggal, arahkan pandangan Anda ke dalam. Bagaimana perkembangan Anda dari hari kemarin? Mungkin Anda sedikit lebih sabar, sedikit lebih berpengetahuan, atau sedikit lebih kuat. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Terapkan ini dengan fokus pada kemajuan Anda, bukan pada jalan orang lain. Berikut adalah tindakan yang bisa Anda ambil. Setiap malam, habiskan beberapa menit untuk merenungkan hari Anda. Apakah yang hari ini Anda lakukan lebih baik daripada kemarin? Itu bisa menjadi apa saja. Mungkin Anda mendengarkan lebih dekat dalam percakapan, atau Anda memilih makanan yang lebih sehat. Ini bukan hanya prestasi, tetapi bukti evolusi Anda yang terus berlanjut. Dokumentasikan ini, mungkin di jurnal atau catatan di ponsel Anda. Seiring waktu, catatan ini akan menjadi pengingat yang kuat tentang seberapa jauh Anda telah datang, langkah demi langkah. Dengan fokus pada pertumbuhan Anda sendiri, daripada membandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda membebaskan diri dari standar yang tidak realistis dan tidak membantu. Anda mulai menghargai perjalanan unik Anda, menyadari bahwa setiap hari membawa Anda lebih dekat pada orang yang diri Anda impikan menjadi. 5. Bertanggung jawablah atas diri Anda sendiri. Ada pergeseran kuat yang terjadi ketika Anda mulai bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan Anda, pikiran Anda, dan hidup Anda. Ini seperti menggenggam kemudi mobil
yang sudah mengembara tanpa arah. Terkadang kita menyalahkan keadaan, orang lain, atau keberuntungan atas tempat kita saat ini. Tetapi kenyataannya adalah, semakin kita mengambil alih tanggung jawab atas respons dan keputusan kita, semakin kita mengarahkan hidup kita ke arah yang kita inginkan, memindahkan fokus kita dari membandingkan diri kita dengan orang lain, ke merenungkan kemajuan pribadi kita secara alami, membawa kita ke langkah berikutnya, yaitu memiliki perjalanan kita. Ini tentang mengatakan, ini adalah jalanku, dan saya bertanggung jawab untuk melaluinya. Epictetus dengan bijak menyatakan bahwa kita tidak dapat memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana kita meresponsnya. Ketika Anda merangkul ini, Anda memberdayakan diri Anda untuk merespons tantangan kehidupan dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Mulailah dengan mengidentifikasi area dalam hidup Anda di mana Anda telah menyalahkan orang lain. Ini mungkin terjadi dalam hubungan Anda atau tujuan pribadi Anda. Sekarang tanyakan pada diri Anda, bagaimana saya bisa bertanggung jawab lebih banyak dalam area ini? Ini bukan tentang menjadi keras pada diri sendiri, tetapi tentang mengakui kekuatan Anda untuk mengubah suatu hal. Misalnya, jika sebuah proyek di tempat kerja tidak berjalan dengan baik, alih-alih menyalahkan tim, pertimbangkan apa yang bisa Anda lakukan dengan berbeda untuk memperbaiki situasi ini. Pendekatan ini tidak hanya mengarah pada pertumbuhan pribadi, tetapi juga mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari orang-orang di sekitar Anda. Rasa kontrol dan harga diri yang Anda dapatkan dengan bertanggung jawab atas hidup Anda sangat mendalam dan transformatif. Anda mulai melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Teknik berikutnya akan membawa kita lebih dalam ke dalam seni menjalani kehidupan yang stoik, hidup untuk penemuan diri. 6. Pilihlah pengaruh Anda dengan bijaksana. Setiap hari, apakah kita sadar atau tidak, kita dipengaruhi oleh orang-orang, media, dan lingkungan di sekitar kita. Ini seperti udara yang kita hirup, kadang segar, kadang terpolusi. Pengaruh ini dapat membentuk pemikiran, tindakan, dan akhirnya hidup kita. Masalahnya muncul ketika pengaruh negatif atau beracun mulai mengarahkan kita menjauh dari siapa kita sebenarnya atau siapa yang diri kita ingin menjadi. Mengakui dan memilih pengaruh ini dengan bijaksana sangat penting untuk pertumbuhan dan kesejahteraan kita. Ketika kita menerima tanggung jawab atas hidup kita, seperti yang dibahas sebelumnya, bagian dari pemberdayaan ini adalah memilih siapa dan apa yang kita izinkan mempengaruhi kita. Seneca pernah mengatakan, bergaulah dengan orang-orang yang cenderung memperbaiki Anda. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif, mendukung, dan menginspirasi dapat membawa Anda maju. Demikian pula, pilihlah media yang membangkitkan semangat dan mendidik daripada merendahkan dan mengalihkan perhatian. Ini sangat penting dalam perjalanan Anda menuju peningkatan diri. Mulailah dengan mengevaluasi lingkaran pengaruh Anda saat ini. Adakah orang-orang yang secara konsisten menguras energi Anda atau menurunkan aspirasi Anda? Mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi ulang hubungan-hubungan ini. Demikian pula, pertimbangkan media yang Anda konsumsi. Apakah itu memperkaya pikiran Anda atau membuatnya kacau? Cari secara aktif individu dan sumber daya yang sejalan dengan nilai dan tujuan Anda, baik itu buku, podcast, atau percakapan. Pastikan mereka memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan Anda. Ingatlah, ini bukan tentang memutus hubungan dengan orang lain, tetapi tentang membentuk lingkungan yang mendukung perjalanan Anda. 7. Katakan, ya, hanya pada hal yang penting. Waktu, energi, dan perhatian kita adalah hal-hal paling berharga yang kita miliki. Namun, seberapa sering kita mendapati diri kita mengatakan, ya, pada hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting? Terlalu berkomitmen atau terjebak dalam hal-hal yang sepele bisa membawa kita menjauh dari tujuan dan gairah sejati kita. Seni mengatakan, ya, hanya pada hal yang sejalan dengan nilai dan aspirasi kita adalah keterampilan yang kuat untuk dikembangkan. Merefleksikan diskusi kita sebelumnya tentang memilih pengaruh dengan bijaksana, prinsip ini diperluas ke dalam keputusan dan komitmen kita. Ini tentang menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai kita.
Seperti yang diingatkan oleh Marcus Aurelius, bukanlah kematianlah yang seorang pria harus takuti, tetapi dia harus takut bahwa ia tidak pernah mulai hidup. Hidup dengan sejati berarti membuat pilihan yang beresonansi dengan siapa kita dan apa yang ingin kita capai, bukan hanya mengisi waktu kita dengan kesibukan. Mulailah dengan menilai bagaimana Anda saat ini menghabiskan waktu Anda. Perhatikan aktivitas harian Anda dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini menambah nilai pada hidup saya? Apakah ini sejalan dengan tujuan saya? Jika jawabannya tidak, maka sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali komitmen tersebut. Ini tidak berarti Anda tidak boleh pernah membantu orang lain atau berlibur, tetapi tentang keseimbangan dan kesengajaan. Misalnya, sebelum mengambil proyek baru atau menghadiri acara, pertimbangkanlah pentingnya proyek atau acara tersebut terhadap tujuan pribadi dan profesi Anda. Apakah akan membawa Anda lebih dekat ke tempat yang Anda inginkan? Jika tidak, mungkin lebih baik untuk dengan sopan menolak dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Mengatakan, ya, hanya pada hal yang benar-benar penting membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih terfokus dan memuaskan. Ini tentang memilih kualitas daripada kuantitas dalam setiap aspek keberadaan Anda. Pada teknik berikutnya, kita akan menyelami teknik stoik lainnya yang akan membantu Anda menjaga fokus ini dan hidup sesuai dengan diri sejati Anda. Tetaplah bersama kami. 8. Membuat orang lain lebih baik. Salah satu pengalaman paling memuaskan dalam hidup adalah berkontribusi untuk kemajuan orang lain. Seringkali kita begitu fokus pada pengembangan pribadi kita, sehingga kita mengabaikan dampak mendalam yang bisa kita miliki pada orang di sekitar kita. Ukuran sejati dari pertumbuhan kita bukan hanya dalam bagaimana kita memperbaiki diri sendiri, tetapi juga dalam bagaimana kita mengangkat orang lain. Ini tentang menciptakan efek gelombang positif yang melampaui kehidupan individu kita. Seperti yang telah kita jelajahi, fokus pada apa yang benar-benar penting. Bagian dari itu termasuk hubungan yang kita jaga dan pengaruh yang kita miliki pada orang lain. Seneca dengan indah menyatakan, di mana ada seorang manusia, di situ ada kesempatan untuk kebaikan. Ini tentang memperluas kebijaksanaan dan kekuatan yang telah kita dapatkan kepada orang lain. Ini bukan hanya tentang peningkatan diri, tetapi juga tentang peningkatan komunitas. Mulailah dengan menjadi kehadiran yang positif dalam kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Hal ini bisa semudah menawarkan telinga yang mendengarkan, berbagi wawasan dari pengalaman Anda sendiri, atau mendukung seseorang yang sedang menghadapi tantangan. Anda bisa menyumbangkan waktu Anda, menjadi mentor seseorang, atau hanya berupaya menyebar kebaikan dan pemahaman. Ingatlah, ini bukan tentang tindakan besar. Bahkan tindakan kecil pun bisa memiliki dampak yang signifikan. Dengan membantu orang lain, kita tidak hanya membuat hidup mereka lebih baik, tetapi kita juga memperkuat pertumbuhan kita sendiri dan menemukan rasa pencapaian yang lebih dalam di tengah perjalanan penemuan diri dan praktik stoik. Ingatlah bahwa pertumbuhan Anda adalah pelita yang dapat menerangi jalan bagi orang lain. Tips bonus, mulailah kebiasaan jurnal harian. Ini adalah tips bonus untuk mereka yang telah menemani kita sejauh ini. Tahukah Anda bahwa Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik yang paling dihormati, pada dasarnya menulis jurnal? Karya terkenalnya, Meditasi, tidak pernah ditujukan untuk dipublikasikan. Ini adalah refleksi pribadinya, caranya dalam berlatih stoik setiap hari. Ini menyoroti kekuatan jurnal sebagai alat untuk penemuan diri dan pertumbuhan pribadi. Setiap langkah yang telah kita jelajahi, mulai dari mengamati diri kita secara objektif hingga membuat orang lain menjadi lebih baik, dapat diperdalam melalui jurnal. Ini adalah ruang di mana Anda dapat berbicara dengan diri sendiri, mengajukan pertanyaan, dan merenungkan pengalaman harian Anda. Anda tidak perlu buku, catatan mewah, atau kata-kata yang indah. Mulailah dengan pikiran dan perasaan Anda yang mentah dan belum disaring. Saat Anda menulis, Anda akan menemukan kejelasan dan wawasan yang sebelumnya tersembunyi dalam kesibukan kehidupan sehari-hari. Ingatlah apa yang dikatakan Seneca, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Jurnal membawa Anda ke dalam saat ini, memungkinkan Anda menghargai perjalanan Anda, belajar darinya,
dan merencanakan masa depan Anda dengan niat. Teknik stoik manakah yang paling menarik bagi Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Diskusi hari ini adalah bagian kecil dari perjalanan belajar kita. Jika pengembangan pribadi dan penemuan diri membuat Anda bersemangat, tunjukkan semangat Anda dengan menulis di kolom komentar, "Saya sedang mencari kebijaksanaan." Mari terus menjelajahi dan merangkul ajaran filsafat stoik bersama-sama.